Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeninatul Maula dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 26. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya akses control list ya, teman-teman. Kita langsung saja ke topologinya. Di sini saya sudah membuat topologinya, masukkan 2 router 2911. Lalu masukkan switch 2960, lalu masukkan 6 PC dan 3 buah server ya teman-teman. Lalu hubungkan menggunakan kabel. Nah, lalu di sini kita buat VLAN-nya ya teman-teman. PC 2 itu VLAN 10, PC 3 dan PC 4 itu VLAN 20, PC 5 dan PC 6 itu VLAN 30. Nah, di sini IP-nya VLAN 10 192.168.10.0/24, VLAN 20 192.168.20.0/24, VLAN 30 192.168.30.0/24. Lalu di gig 0/0 di router 1 10.10.10.1/24, lalu di router 2 gig 0/0 10.10.10.2/24, lalu di gig 0/1 192.168.1.1/24. Nah, di server 192.168.1.0/24. Nah, lalu kita konfigurasi di switch 1 ya teman-teman. Kita masuk ke tab CLI, lalu di sini enable config, enter. Kita buat VLAN-nya ya teman-teman, VLAN 10, kita enter. Lalu VLAN 20, kita enter. Lalu VLAN 30, kita enter. Lalu kita coba lihat do show VLAN brief ya teman-teman, do show VLAN brief. Maaf ya teman-teman, ini keyboardnya error. Kita enter. Nah, di sini VLAN-nya sudah masuk semua ya teman-teman, VLAN 10, 20, dan 30. Lalu kita terangkan di FA 0/1 ya teman-teman. Kita exit, interface FA 0/1, lalu kita enter. Switch port mode terang, lalu kita enter. Lalu kita exit, lalu interface FA 0/2 sampai 3. Lalu maaf teman-teman, di sini interface rank ya, rank FA 0/2 sampai 3. Lalu kita enter. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu kita enter. Kita exit, lalu interface rank FA 0/4 sampai 5 ya teman-teman. Lalu kita enter. Interface switch port mode terang, mode akses maaf, kita enter. Lalu switch port akses VLAN 20, kita enter. Lalu kita exit. Interface rank FA 0/6 sampai 7 ya. Lalu enter. Switch port mode akses, kita enter. Switch port akses VLAN 30, lalu kita enter. Kita coba lihat ya, do show VLAN brief, kita enter. Nah, di sini FA-nya sudah masuk ke VLAN-nya ya teman-teman. Lalu kita konfigurasi di router 1 ya teman-teman. Kita konfigurasi di router 1, tab CLI, sini no, kita enter. Enable config, kita enter. Interface rank gig 0/0 sampai 1, kita enter. No sh ya teman-teman, no shutdown. Lalu kita enter. Interface gig 0/0, lalu kita enter. IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter. Interface gig 0/1.10 ya teman-teman. Ini buat sub interface-nya, lalu kita enter. Encapsulation, .1 10, lalu kita enter. IP address 192.168.10.0,
1 ya, 10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter, kita exit, lalu interface gig 0 per 1.20 ya, kita enter, lalu encapsulation.1q20, lalu kita enter, lalu IP address 192.168.20.1, subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter, kita exit ya teman-teman, lalu interface gig 0 per 1.30, lalu kita enter, encapsulation.1q30, kita enter, lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.1.255. Maaf ya teman-teman, tadi ternyata tidak terekam, jadi saya jelaskan. Sini interface gig 0 per 1.30, encapsulation.1q30, IP address 192.168.30.1, subnet masknya 255.255.0, lalu exit, lalu kita buat IP DHCP pool VLAN 10 ya teman-teman, IP DHCP VLAN 10, masukkan network 192.168.10.0, 255.255.0, lalu default routernya 192.168.10.1, lalu DNS servernya 8888, lalu kita exit, kita buat IP DHCP pool VLAN 20, lalu network 192.168.20.0, 255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.20.1, DNS server 888, lalu kita exit, kita buat IP DHCP pool VLAN 30, network 192.168.30.255.255.0, lalu default routernya 192.168.30.1, lalu DNS servernya 888, lalu kita exit, kita coba DHCP-kan di router di PC-nya teman-teman. Di sini tadi saya sudah coba PC 1 IP konfigurasi DHCP, kita ulangi DHCP. Di sini successful ya teman-teman, PC 1 successful. Lalu di PC 2 successful, kita lihat di PC 3 DHCP successful. Lalu ke PC 4 DHCP, nah di sini successful, PC 4 successful, lalu PC 5 IP konfigurasi terus DHCP, PC 5 successful, lalu cek di PC 6 juga ya teman-teman, PC 6 DHCP. Nah, di sini sudah successful semua ya teman-teman, PC-nya sudah successful semua. Kita coba konfigurasi akses control list-nya ya teman-teman, kita menggunakan Dynamic OSPF. Kita konfigurasi di router 1. Kita cek tabel routingnya ya teman-teman di FA 0/1. Show IP route. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada 10.0, 20.0, dan 30.0 ya teman-teman. Di sini kita belum punya yang 10.1, 1.0. Jadi semisal PC 1 ini ingin berkomunikasi dengan server 1, maka itu tidak bisa ya teman-teman, karena tabel routingnya belum mempunyai yang 1.0. Kita coba konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Kita buka router 1, router OSPF, router OSPF 1 ya teman-teman, lalu kita enter, lalu networknya 192.168.10.0, lalu 0.0.0.25 area 0. Oh ya maaf teman-teman, di sini 10 dulu ya, lalu kita enter, lalu masukkan network 192.168.20, lalu area 0, masukkan untuk VLAN 30 ya teman-teman, 192.168.30 area 0, lalu kita enter. Nah, kita coba DHCP-kan di router 2 ya teman-teman. Kita buka router 2, kita cari, lalu di sini no, kita enter, enable config, enter, interface rank gig 0 per 0 sampai 1, kita enter, no shutdown, lalu kita enter, interface gig 0 per 0, lalu IP addressnya 10.10.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter, default routernya, default router
default router. Maaf teman-teman, di sini 10 titik. Di sini 10.10.2, lalu enter, lalu interface di 0/1. Kita enter IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita exit, lalu IP DHCP pool. Maaf ya teman-teman, keyboardnya error. IP DHCP pool server, lalu kita enter, lalu network 192.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter. Default router 192.168.1.1, lalu kita enter, lalu DNS server 8888, lalu kita enter. Lalu maaf, di sini dia yang salah ya teman. DNS server 8888, lalu kita exit, kita coba DHCP kan di servernya ya teman-teman. Kita buka server 1, lalu ke config desktop, lalu IP configuration, lalu DHCP. Nah, di server 1 successful, lalu kita coba lihat di server 2, DHCP successful, lalu kita coba lihat di server 3 ya teman-teman. Di server 3 masuk ke desktop, IP configuration, klik DHCP. Nah, di server 3 successful ya teman-teman. Di sini sudah successful semua. Lalu kita coba konfigurasi OSPF-nya di router 2 ya teman-teman. Kita buka router 2. Lalu router 2 kita buka. Di sini kita masukkan router OSPF 2, lalu kita enter network 192.168.1.0, lalu 0.0.0.255, lalu area 0. Kita enter, lalu network 10.10.10.0, lalu 0.0.0.255 area 0. Nah, di sini ternyata tadi kita kurang menambahkan network di router OSPF satunya teman-teman. Di sini kita tambahkan network 10.10.10.10.0, lalu 0.0.0.255 area 0. Lalu di sini kita coba cek ya di show IP route. Dan di sini OSPF-nya sudah masuk ya, 192.168.1.0. Lalu kita coba cek di router 2 ya teman-teman. Nah, di sini untuk 10.0, 20.0, dan 30.0 sudah masuk ya teman-teman, melewati jalur 10.1. Kita coba cek ping ya teman-teman di server 1. Command prompt, lalu di sini ping 192.168.10.2, lalu enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita coba ping lagi. Ping 192.168.20.2, lalu kita enter. Awal-awal request timeout, tapi selanjutnya berhasil. Ini berhasil ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.30.2, lalu kita enter. Awal-awal request timeout dan selanjutnya akan berhasil. Nah, ini satu-satu berhasil semua ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar konfigurasi standar control list ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, akses control list itu seperti firewall ya teman-teman, yang mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Seperti contohnya semisal PC6 ini mengirim paket ke server 1 tapi diblokir. Nah, kita akan belajar menggunakan contoh kasusnya
ini ya teman-teman, blokir VLAN 30 ke server 2. Nah, untuk VLAN 30 itu misal kita ingin memblokir semua paketnya di server 2. Akses control list itu ada dua tipe ya teman-teman, yaitu standar dan extended. Kita langsung saja konfigurasi di router 2 ya teman-teman. Buka router 2, lalu tab CLI, lalu di sini access list, ketikkan access list, lalu tanda tanya. Nah, di sini ada 1 sampai 99 itu untuk standar dan ada 100 sampai 199 itu untuk extended. Kita coba untuk standar dulu, router access list 1, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini access list itu menggunakan deny, permit, dan remark ya teman-teman. Deny itu untuk recharge, artinya itu memblokir, dan permit itu artinya forward, yaitu mengizinkan paket yang dikirim, seperti itu ya teman-teman. Kita coba kasusnya VLAN 30 itu standar dari 1 sampai 99, jadi di sini diblokir dan menggunakan deny ya teman-teman. Lalu di sini deny, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya ABCD, lalu NI dan host ya teman-teman. Nah, untuk host ini hanya untuk satu komputer yang diblokir. Misalnya di VLAN 30 pada PC 5 itu, IP-nya 30.2. Nah, kita masukkan ke router 2 ya teman-teman. Deny host 192.168 lalu 30.2. Nah, ini artinya 30.2 itu yang diblokir ya teman-teman. Untuk IP VLAN 30 lainnya berarti diizinkan. Sekarang kita coba yang ENA ya teman-teman. ENA itu artinya sama-sama semua komputer itu bisa berkomunikasi atau diblokir. Misalnya di sini kita ketikkan access list 1 deny ENA ya teman-teman. Nah, ini artinya komputernya itu akan diblokir ya teman-teman. Nah, untuk ABCD ini untuk networknya saja ya teman-teman, artinya di network 10.0, 20.0, 30.0 itu diblokir. Kita coba lihat contohnya VLAN 30 di paketnya diblokir oleh server 2. Berarti di sini menggunakan ABCD, address to match ya teman-teman. Kita coba konfigurasikan akses 1 deny 192.168.30.0 lalu 0.0.0.255, lalu kita tanda tanya. Di sini CR artinya itu selesai ya teman-teman. Kita coba lihat to show access list, lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya, ada 10 deny. Lalu kita coba lihat ya, akses list standar itu akses list standar deny artinya misal kita belum didefinisikan semuanya itu akan terblokir. Walaupun kita memblokir di VLAN 30, kita tetap saja di VLAN 10 lalu 20 tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya adalah deny atau paket aksesnya atau akses listnya diblokir. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba definisikan selain VLAN 30 diizinkan mengirim paket ya teman-teman. Di sini kita buka ke router 2 ya. Lalu ketikkan akses list 1, lalu kita enter ya. Di sini kita menggunakan permit enai, terus kita enter. Lalu kita coba lihat to show access list, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan access list 1 permit enai, lalu kita coba cek to show access ya teman-teman. Nah, di sini ada VLAN 20 permit enai. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa filenya misal dari PC 6 ingin mengirimkan ke server 2, dari PC 6 ingin mengirimkan ke server 2. PC 6 itu akan ke server, lalu dari server akan masuk ke router, dari router akan masuk ke router, dan nanti masuk ke router lagi. Kita akan menyambungkan akses listnya teman-teman. Akses listnya ada yang namanya direction. Berarti dari router 1 ke router 2, lalu di gig 0/0 itu masuk ke gig 0/0 lagi, lalu dari gig 0
0 masuk ke gig 0 per 1, artinya itu keluar ya teman-teman. Lalu di gig 0 per 0 itu masuk ke gig 0 per 1 juga. Nah itu artinya gig 0 per 0 itu direction ya teman-teman. Di gig 0 per 1 atau di FA 0 per 1 itu artinya out. Kita coba memblokir di FA 01 ya teman-teman. Kita buka router 2, kita CLI, lalu di sini kita ketikkan interface gig 0 per 1, lalu kita enter, lalu IP access group 1, lalu kita tanda tanya. Di sini ada in atau out ya, kita ketikkan out, lalu kita enter, kita exit. Nah kita coba ping dari PC 5 ke server 2 ya, semisalnya dari PC 5 ke server 2, pilot, lalu kita coba lagi pilot, kita coba dari PC 4 ke server 2, successful, lalu dari PC 3 ke server 2, successful, coba dari PC 2 ke server 2, successful. Nah kita coba lihat di router 2 ya teman-teman, do show, kita coba lihat do show access, lalu kita enter. Nah di sini ada peringatan 8 match pada 10 DNI dan 9 match pada 20 permit DNI. Artinya kita sudah mengirimkan paket 8 kali pada VLAN 30 ya teman-teman, dan mengirimkan ke semuanya. Kita tidak bisa mengirim dari VLAN 30 ke server 2, artinya paketnya itu benar-benar terblokir ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sequence number ACL ya teman-teman. Di sini kita tambahkan kasusnya, semisal blokir PC 2 ke server. Nah, itu berarti yang diblokir itu hanya PC 2 ya teman-teman, bukan VLAN 10-nya. Kita konfigurasi di router 2, masuk ke router 2. Lalu di sini ketikkan access list. Access list 1 deny host 192.168.1.3, lalu kita tanda tanya, kita enter, lalu kita coba lihat ya teman-teman, do show access list, lalu kita enter, kita coba lihat do show access, kita enter, kita coba ping dari PC 2 ke server 1, lalu dari PC 2 ke server 2, lalu dari PC 2 ke server 3. Successful. Kita coba lihat di router 2 ya teman-teman, itu successful semua ya. Kita ketikkan do show access. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya, untuk 1.3 itu matchnya tidak masuk. Di sini yang permit kan masuk yaitu 14, terus yang deny masuk 8. Access list itu melihat dari atas sampai ke bawah ya teman-teman. Misal di sini dari 10, 20, 30 itu namanya sequence number. Artinya access list itu melihat dari yang paling kecil. Semakin kecil sequence numbernya itu akan diutamakan. Bisa dilihat di sini sequence numbernya 10, 20 diperbolehkan. Tapi yang 30 itu tidak dianggap ya teman-teman. Solusinya yaitu sequence numbernya harus di bawah 20. Bisa 19, 18, 17 dan lain-lain, yang penting kurang dari 20. Kita coba konfigurasi di router 2 ya teman-teman. Sini access list. IP access list standar 1, lalu kita enter 030, lalu kita enter. Nah, 030 itu artinya kita menghapus 30 ya teman-teman. Kita coba cek do show
akses. Lalu kita enter. Nah, di sini 30-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Kita coba misal kita buat yang baru ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita buat ya teman-teman angkanya 11. Di sini 11 deny host 192.168.10.3. Lalu kita coba cek ya do show access. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman 11 dengan host 192.168.10.3. Nah, itu sudah di atas 20 ya teman-teman. Di PC 2 berarti bisa mengirimkan paket ke server. Kita coba ping ya dari PC 2 ke server. PC 2 ke server tidak bisa, yaitu violet karena sudah diblokir ya teman-teman. Kita coba di PC 1 ke server, successful. Kita coba cek di router 2 ya teman-teman. Kita coba lihat do show access. Enter. Nah, di sini di 11 deny itu ada 2 match ya teman-teman. Ini 2 match ini. Seperti itu ya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar direction access list ya teman-teman. Kita akan konfigurasi di router 2. Di gig 0 per 0 itu menjadi in dan gig 0 per 1 itu menjadi out. Kita coba hapus directionnya 0 per 1 di router 2 ya teman-teman. Di sini interface kita exit terlebih dahulu. Lalu interface gig 0 per 1, lalu kita enter. No IP access group. Lalu 1 out. Lalu kita enter, lalu kita coba cek akses. Kita enter. Kita coba ping dari PC 5 ke server 2 ya teman-teman. PC 5 ke server 2. Lalu dari PC 6 ke server 1. Lalu dari PC 2 ke router 2. Nah, di sini successful semua ya teman-teman. Kita coba masuk ke router 2, lalu interface gig 0 per 1. Kita enter no IP access group 1 out. Kita enter, kita exit, lalu kita masukkan interface gig 0 per 0, lalu kita enter, lalu IP access group 1 in, lalu kita enter. Nah, kalau akses listnya gig 0 per 0 artinya blokir di router 2 server ya teman-teman. Coba kita ping dari PC 6 ke router 2, PC 6 ke router 2 ya. Kita coba lihat lagi PC 6 ke, nah ini violet ya teman-teman. Coba dari PC 6 ke violet. Ini violet ya teman-teman. Kita coba konfigurasi akses listnya di router 2. Kita ketikkan no IP access
no IP access group 1 in, lalu kita enter, exit, do show run, lalu kita enter. Nah, di sini kita kopikan akses listnya ya teman-teman. Di sini kita copy, lalu kita ke router 1, enable config, lalu di sini masukkan yang kopian tadi ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita cek do show. Nah, di sini kita bisa cek do show access list. Ini sudah masuk ya teman-teman. Kita coba konfigurasi interface gig 0/1.30, lalu kita enter IP access group 1 in, lalu kita enter. Maaf teman-teman, di sini saya salah, IP access group 1 in, lalu kita enter. Lalu kita coba ping ya teman-teman, dari PC 6 ke router 1 pilot, dari PC 6 ke router 2 pilot, lalu dari PC 6 ke server pilot ya teman-teman. Nah, kita coba lihat, kita cek di router 1, do show access, kita enter. Nah, di sini masuk 4 match ya teman-teman. Kita coba ping dari VLAN 20 ya teman-teman, PC 4 ke router 1 successful. Kita ulangi lagi ya, karena tidak kelihatan tadi. PC 4 ke router 1 successful, router 2 successful. Lalu kita coba cek lagi di router 1 ya, to show access. Di sini matchnya tidak masuk ya teman-teman, karena kita contoh kasusnya yang ditanamkan itu gig 0/1.30 bukan 20.10. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita contoh kasusnya itu VLAN 30 diblokir ke semua server ya teman-teman. Kita coba hapus lagi di router 1 ya. Kita ketikkan interface gig 0/1.30, lalu kita enter ya, no IP access group, in, lalu kita enter. Oh ya, maaf teman-teman, di sini ketikan 1, bisa no IP access group 1 in, lalu kita kembalikan ke router 2 ya. Di sini kita ketikkan interface gig 0/1.30. Maaf teman-teman, interface gig 0/1, lalu enter IP access group 1 out, lalu kita enter. Kita coba ping ya dari PC 6 ke router 1, PC 6 ke router 1, nah successful. Lalu dari PC 6 ke router 2 successful, lalu dari PC 6 ke server 1. Kita ping lagi dari PC 6 ke server 1. Nah, di sini violet ya teman-teman, dari PC 6 ke server 1 itu violet karena sudah diblokir ya tadi teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk direction access control list. Cukup sekian video materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.